Kehadiran DP PLN dan IK PLN Pusat menjadi penyemangat pensiunan PLN Kalbar. Kamis, 18 Januari 2024, kami seluruh insan pensiunan PLN Kalbar sedang bersuka cita, walaupun diselimuti cuaca hujan setelah berselang waktu sholat subuh. Hal itu disebabkan menerima kunjungan Direksi DP PLN dan pimpinan Pusat IK PLN beserta rombongan. Kedatangannya dalam rangka sosialisasi DP PLN dan IKPLN dirangkai dengan pelantikan dan pengukuhan pengurus IKPLN Daerah Kalbar yang dilaksanakan di Aula UID PLN Kalbar sejak jam 8 hingga 11.50. Hadir dari DP PLN yaitu Dirut DP PLN Antonius Reseptias Artono, Dirkeu dan kepesertaan DP PLN Noesita Indriani, staf DP PLN Widodo Rahmanto dan Didik Dwi Rohmadi, sedangkan dari IK PLN Pusat, Ketua 1 IK PLN Pusat Bagio Riawan, Biro Hukum IK PLN Pusat Rex Janasakti Panambunan. Dari PLN WID Kalbar hadir PLN YM WID Kalbar, SRM Niaga Paris L Hakim dan SRM Keuangan, Administrasi dan Umum Sabta Hidayat Nurdin. Sambutan pertama oleh PLH YM WID Kalbar Paris L Hakim, dalam sambutannya disampaikan, terima kasih kepada Pak Kawit yang telah memimpin IK PLN yang guyup, sejuk dan membantu manajemen dalam hal memfasilitasi dan berkoordinasi selama ini. Harapan kami kepada Ketua IK PLN yang baru Pak Edi, tetap solid dan sejuk, sehingga memberikan kinerja terbaik untuk IK PLN. Harapan kami tetap bersilaturahmi seperti saat ini ke depannya, demikian Paris L Hakim mengakhiri sambutannya. Sambutan berikutnya disampaikan oleh Ketua IK PLN periode 2019-2023 Kawit. Dalam sambutannya disampaikan, terima kasih kepada manajemen WID Kalbar dan kawan-kawan yang telah memfasilitasi terselenggaranya acara pada hari ini. Ucapan terima kasih juga kepada panitia Musda sehingga Musda dapat terselenggara dengan baik. Acara pada hari ini jarang terjadi, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk menyampaikan permasalahan dan harapan yang Bapak dan Ibu inginkan. Saya juga mohon maaf selama menjadi Ketua IK PLN, jika terjadi kekurangan, karena saya sebagai pengganti Ketua terpilih yang mengundurkan diri, demikian Kawit mengakhiri sambutannya. Kemudian sambutan dari IK PLN Pusat, yang dalam hal ini disampaikan oleh Ketua 1 Bagio Riawan. Bagio menjelaskan mengenai struktur pengurus IKPLN Pusat serta fungsi-fungsinya. Kemudian dijelaskan juga peta jalan terbentuknya IK PLN Pusat, serta tugas DSN kegiatan IK PLN secara umum, pola kerjasama yaitu, IK PLN, PLN Group, DP PLN, YPK PLN, YPK PIP, YPK PNP. Yang menarik, di IK PLN Pusat ada Dewan Pakar, yang berfungsi memberi masukan yang mendasarkan kepada pengurus IK PLN Pusat. Bahkan Bagio menyarankan kepada DPD, agar di daerah membentuk juga Dewan Pakar, untuk memberikan masukan kepada pimpinan IK PLN di daerah, demikian Bagio mengakhiri sambutannya. Kemudian sambutan dari IK PLN Pusat, yang dalam hal ini disampaikan oleh Ketua 1 Bagio Riawan. Bagio menjelaskan mengenai struktur pengurus IK PLN Pusat serta fungsi-fungsinya. Kemudian dijelaskan juga peta jalan terbentuknya IK PLN Pusat, serta tugas desain kegiatan IK PLN secara umum. Pola kerjasama yaitu, IK PLN, PLN Group, DPPLN, YPKPLN, YPKPIP, YPKPNP. Yang menarik, di IK PLN Pusat ada Dewan Pakar, yang berfungsi memberi masukan yang mendasarkan kepada pengurus IK PLN Pusat. Bahkan Bagio menyarankan kepada DPD, agar di daerah membentuk juga Dewan Pakar, untuk memberikan masukan kepada pimpinan IK PLN di daerah. Demikian Bagio mengakhiri sambutannya. Sambutan terakhir bahkan yang ditunggu-tunggu segenap undangan, yang sebagian besar pensiunan dan calon pensiunan, yaitu Dirut PLN yaitu Antonius Reseptias Artono, biasa dipanggil Anton. Anton menjelaskan, struktur pengurus DP PLN, proses bisnis, anak usaha, datul, permasalahan datul serta program kepesertaan 2024. Di antara yang dijelaskan Anton, yang menarik adalah program kepesertaan 2024. Karena di bagian ini, ada penjelasan Dirut PLN bahwa kinerja DP PLN tahun 2023 sangat baik. Berdasarkan aspirasi pensiunan, maka surplus pendanaan dimaksud digunakan untuk 1.
Kenaikan PHDP sebesar dari kenaikan 1% grade saat pensiun, bagi yang pensiun sejak tanggal 1 Januari tahun 2024 dan seterusnya. 2. Pemberian manfaat pensiun yang ke-13, bagi yang pensiun sebelum tanggal 1 Januari tahun 2024. 3. Perkiraan dibayarkan bulan Maret tahun 2024 subjek to persetujuan RUPS PLN dan OJK. Proses pembahasan dengan tim teknis PLN. Manfaat pensiun di tahun berikutnya tergantung kinerja DP PLN dan kondisi rasio kecukupan dana, RKD, minimum dijaga di level 101%. Tepuk tangan bergemuruh seisi ruangan, karena mendengar ada tambahan manfaat pensiun ke-13. Demikian Anton mengakhiri sambutannya dan dilanjutkan oleh Direktur Keuangan dan Kepesertaan Nusita Indriani. Dalam paparan singkatnya ia menyampaikan proses datul bagi pensiunan, serta hal yang salah dalam mengisi datul yang perlu diperbaiki. Setelah memberikan paparan mengenai operasional DPPLN, DPPLN memberikan kesempatan bagi undangan yang mau bertanya. Penanya pertama Adrianus Alep, yang kecewa dalam hal pelayanan kesehatan dari Kimia Farma pada saat keluarganya berada di daerah Kabupaten. Dijawab oleh Yan HCPLN UIT Kalbar, Toniman Wijayanto bahwa Kimia Farma itu apotik. Pertanyaan berikutnya yang cukup menarik dari seorang pensiunan Bahri yang berupa usulan. Menariknya adalah bahwa selama ini setiap pensiunan manfaat pensiunnya jauh dari cukup namun DPPLN masih memikirkan peningkatan dari manfaat pensiun, sedangkan Bahri justru mengusulkan cara efisiensi dari sisi pengeluaran pensiunan. Caranya adalah DPPLN Pusat melakukan terobosan berkomunikasi dengan perusahaan penyedia produk kebutuhan konsumen Indogrosir, karena di Indogrosir dalam melakukan pelayanan, menyediakan 3 kartu yaitu biru, merah dan platinum. Platinum diskon belanja cukup besar, namun yang belanja ada konsumen khusus. Nah di sisi ini Bahri mengharapkan DPPLN atau IKPLN Pusat melakukan negosiasi dengan perusahaan tersebut, agar setiap pensiunan berbelanja, dapat diskon yang cukup besar. Usulan itu dijawab oleh Anton, bahwa DPPLN dalam bekerja berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan, jika melanggar dapat kena sanksi. Namun usulan ini menarik untuk dipelajari dulu, dari sisi mana yang tidak melanggar aturan itu, Anton tertarik dengan ide baru yang selama ini belum dilakukan oleh DPPLN, yang tidak memerlukan biaya, namun pensiunan dapat terbantu. Kemudian acara tanya jawab ditutup oleh pembawa acara. Acara dilanjutkan dengan pelantikan dan pengukuhan pengurus IKPLN DPD Kalbar oleh Ketua 1 IKPLN Pusat dan GM UIT Kalbar yang dalam hal ini diwakili oleh Srem Niaga Paris El Hakim. Like, komen dan share video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe IKPLN TV ini karena akan ada video baru setiap harinya.